Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin, hanya hatiku yang telah membeku hingga tak mampu lagi merasakan kehangatan. Aku, Arini, terduduk di tepi ranjang yang terasa begitu luas dan kosong. Ranjang ini, saksi bisu cinta kami yang pernah membara, kini terasa seperti makam bagi kebahagiaan yang telah lama terkubur. Di sisi lain ranjang, tempat suamiku, Baskara, seharusnya terlelap, hanya ada kekosongan yang menyisakan aroma samar parfum wanita lain. Aroma yang sama yang menempel di kemejanya setiap kali ia pulang larut malam dengan alasan lembur yang sudah menjadi lagu usang di telingaku. Selama 2 tahun terakhir, hidupku adalah sebuah panggung sandiwara. Aku berperan sebagai istri yang setia dan pengertian, sementara Baskara adalah aktor utama dalam drama perselingkuhan yang ia sutradarai dengan begitu lihai. Aku tahu. Tentu saja aku tahu. Insting seorang wanita, terutama seorang istri yang hatinya telah dirobek, lebih tajam dari pisau paling tajam sekalipun. Perubahan sikapnya yang drastis, ponsel yang selalu terkunci dan tak pernah lepas dari genggaman, panggilan telepon misterius yang ia terima di sudut ruangan, dan tatapan matanya yang tak lagi memancarkan cinta, melainkan rasa bersalah yang coba ia tutupi dengan amarah. Semua itu adalah pertanda yang tak mungkin kuabaikan. Aku mencoba bertahan, menelan setiap kepahitan, berharap badai ini akan berlalu. Kami telah membangun segalanya dari nol. Dari sebuah kontrakan kecil hingga rumah megah ini, dari sebuah usaha rintisan yang modalnya adalah tabungan hasil kerjaku sebelum menikah, hingga menjadi perusahaan yang mapan. Aku mengorbankan karierku yang cemerlang untuk mendukungnya, menjadi tulang punggung yang tak terlihat, memastikan semua urusan rumah tangga dan keuangannya berjalan lancar agar ia bisa fokus pada mimpi kami bersama. Ya, mimpi kami. Betapa naifnya aku. Ternyata, itu hanyalah mimpinya, dan aku hanyalah salah satu anak tangga yang ia injak untuk mencapai puncak. Titik puncaknya datang seminggu yang lalu. Sebuah amplop berwarna gading dengan ukiran bunga mawar tergeletak di meja kerja Baskara. Aku tidak sengaja menemukannya saat sedang membersihkan ruangan. Tanganku gemetar saat membukanya. Itu adalah sebuah undangan pernikahan. Nama mempelai pria yang tertera dengan tinta emas membuat napasku tercekat, Baskara Wijoyo. Dan di bawahnya, nama seorang wanita yang selama ini hanya kudengar desas-desusnya dari teman-temanku yang prihatin, Riana Anindita. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Udara di paru-paruku terasa habis. Aku jatuh terduduk, memegangi undangan itu seolah itu adalah vonis matiku. Tanggal pernikahan mereka tertera dengan jelas, Sabtu, 15 Agustus 2025. Hari ini. Ya, hari ini suamiku akan mengucapkan ijab kabul untuk wanita lain, sementara aku, istrinya yang sah secara hukum dan agama, duduk di rumah ini seperti orang bodoh. Tangis yang selama ini kutahan pecah tak terbendung. Aku merong, memukul dadaku yang terasa sesak, meluapkan segala sakit hati, pengkhianatan, dan kekecewaan yang telah menumpuk menjadi gunung. Setelah berjam-jam menangis hingga mataku bengkak dan suaraku serak, sebuah perasaan baru mulai merayap masuk menggantikan keputusasaan. Kemarahan. Kemarahan yang dingin, membara, dan menuntut pembalasan. Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia di atas penderitaanku. Aku tidak akan membiarkan Baskara pergi begitu saja setelah mengambil semua yang kumiliki. Pikiranku mulai bekerja dengan cepat. Aku bangkit, menyeka air mataku dengan kasar. Waktunya berhenti menjadi korban. Waktunya untuk mengambil kembali kendali. Langkah pertamaku adalah memeriksa aset kami. Aku membuka laci tempatku menyimpan buku tabungan dan perhiasan. Jantungku berdebar kencang saat menemukan laci itu kosong. Buku tabungan bersama kami, buku tabungan pribadiku, bahkan kotak perhiasan warisan dari almarhumah ibuku, semuanya lenyap. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Mataku terbelalak ngeri. Saldo di rekening pribadiku, tempatku menabung sisa gaji dari pekerjaan paruh waktu sebagai konsultan, telah terkuras habis. Nol. Benar-benar nol. Aku memeriksa riwayat transaksi. Ada penarikan tunai dalam jumlah besar setiap hari selama 2 minggu terakhir dari berbagai ATM. Baskara pasti telah mencuri kartu ATM-ku dan menguras isinya. Uang yang kukumpulkan dengan susah payah untuk biaya haji kedua orang tuaku, lenyap tak bersisa.
Panik, aku berlari ke garasi. Dan benar saja, mobil sedan putihku, hadiah dari ayahku saat aku lulus kuliah, mobil yang menjadi teman setiaku sebelum Baskara masuk dalam hidupku, juga tidak ada di tempatnya. Ia mengambil semuanya. Uangku, perhiasanku, mobilku. Ia merampokku hingga tak bersisa untuk membiayai pernikahan mewahnya dengan selingkuhannya. Mahar dan mas kawin yang akan ia berikan pada wanita itu, semuanya berasal dari keringat dan air mataku. Rasa marahku mencapai puncaknya. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah kejahatan. Ini adalah penipuan dan pencurian. Saat itulah sebuah rencana yang mengerikan namun terasa begitu memuaskan terbentuk di benakku. Aku tidak akan hanya meminta cerai. Aku tidak akan hanya menuntut Gonogini. Itu terlalu mudah untuknya. Aku akan memberinya hadiah pernikahan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Aku akan menghancurkan hari bahagianya, sama seperti ia telah menghancurkan hidupku. Aku mengambil ponselku, mencari kontak seorang teman lama yang kini bekerja sebagai perwira polisi. Aku menceritakan semuanya, dari perselingkuhan hingga pencurian aset-asetku. Aku mengirimkan bukti-bukti yang kumiliki, salinan buku tabungan sebelum terkuras, foto-foto perhiasan yang hilang, BPKB mobil atas namaku, dan tentu saja, undangan pernikahan itu. Temanku, Inspektur Rahmat, mendengarkan dengan saksama. Suaranya terdengar serius dan penuh simpati. Rin, ini sudah masuk ranah pidana serius. Pencurian dalam rumah tangga dan penggelapan. Kami bisa segera membuat laporan dan melakukan penangkapan, katanya. Aku punya satu permintaan, Matt, ujarku dengan suara yang dingin dan mantap. Aku ingin kau menangkapnya di hari pernikahannya. Tepat setelah dia mengucapkan ijab kabul. Terdengar keheningan sejenak di seberang telepon. Aku bisa membayangkan Rahmat mengerutkan keningnya. Kau yakin, Rin? Itu akan menyebabkan keributan besar. Aku sangat yakin, jawabku, tanpa sedikit pun keraguan. Aku ingin wanita itu dan seluruh keluarganya melihat dengan mata kepala mereka sendiri, pria macam apa yang mereka bangga-banggakan sebagai menantu. Aku ingin mereka tahu bahwa kemewahan pernikahan mereka dibangun di atas kejahatan dan penderitaanku. Biarkan mereka menanggung malu yang setimpal. Setelah bertahun-tahun aku hidup dalam tangisan karena pengkhianatannya, kini giliranku untuk tertawa. Inspektur Rahmat menghela napas panjang. Baiklah, Arini. Jika itu yang kau inginkan, kami akan siapkan semuanya. Kirimkan detail lokasi dan waktu acaranya. Tim akan bergerak sesuai instruksimu. Setelah menutup telepon, aku merasa sebuah beban berat terangkat dari pundakku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa kuat. Aku berjalan ke lemari pakaian, membuka pintunya lebar-lebar. Aku tidak akan datang ke pesta itu dengan pakaian berkabung. Tidak. Aku akan datang sebagai ratu yang akan merebut kembali tahtanya. Aku memilih gaun batik sutra terbaikku. Gaun berwarna merah marun dengan motif parang yang melambangkan kekuatan dan perjuangan. Gaun yang kubeli untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, yang ternyata tidak pernah kami rayakan karena ia lebih memilih pergi dengan selingkuhannya. Aku akan memadukannya dengan riasan yang tegas dan elegan. Aku akan menunjukkan pada mereka semua, terutama pada Baskara, wanita seperti apa yang telah ia sia-siakan dan hancurkan. Aku melihat pantulan diriku di cermin. Mata yang bengkak sudah sedikit mereda, digantikan oleh sorot mata yang tajam dan penuh perhitungan. Bibirku menyunggingkan senyum tipis. Senyum pertama yang tulus setelah sekian lama. Ini bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum kemenangan yang tertunda. Pesta pernikahanmu, suamiku. Aku akan datang. Bukan sebagai tamu yang tak diundang, tapi sebagai eksekutor takdirmu. Hadiah pernikahan dariku tidak akan terbungkus kado yang indah. Hadiahku adalah kehancuranmu. Aku akan menghadiahimu hal yang paling menyakitkan. Kebenaran yang telanjang di hadapan semua orang yang kau cintai. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, namun di dalam hatiku, badai baru saja akan dimulai. Dan aku siap menari di tengah badai itu, dengan tawa yang akan menggema lebih keras dari tangisan mereka nanti. Pagi menjelang dengan kebrutalan yang tak terduga.
Sinar matahari yang biasanya membawa kehangatan dan harapan, hari ini terasa seperti sorot lampu interogasi yang menelanjangi setiap sudut kerapuhan hatiku. Namun, kerapuhan itu adalah Arini yang lama. Arini yang menangis semalaman di ranjang yang dingin. Pagi ini, yang bangkit dari ranjang itu adalah sosok yang berbeda. Jiwaku telah ditempa oleh api pengkhianatan, dan yang tersisa adalah baja dingin yang siap membalas. Aku tidak menyentuh sarapan. Perutku terasa mual, bukan karena gugup, melainkan karena amarah yang menggelegar. Sebagai gantinya, aku menyeduh secangkir teh melati, aromanya yang menenangkan menjadi satu-satunya keteduhan di tengah badai yang berkecamuk di dalam diriku. Aku duduk di meja makan yang lengang, menatap kursi kosong di seberangku. Kursi tempat Baskara biasa duduk, tertawa, dan merajut mimpi bersamaku. Dulu, tawa itu adalah musik terindah di dunia. Kini, mengingatnya hanya meninggalkan rasa pahit di lidahku. Kenangan-kenangan indah yang pernah kami bagi, sekarang terasa seperti racun yang bekerja lambat, menggerogoti sisa-sisa kewarasanku. Selesai dengan tehku, aku melangkah menuju kamar mandi. Aku membiarkan air hangat dari pancuran membasuh tubuhku, mencoba menghanyutkan sisa-sisa keputusasaan. Saat aku menatap cermin yang berembun, aku tidak lagi melihat mata yang bengkak karena tangis. Aku melihat sepasang mata elang, tajam, fokus, dan tanpa ampun. Misi hari ini membutuhkan ketenangan dan presisi, bukan air mata. Proses transformasiku dimulai. Aku duduk di depan meja rias, peralatan, perangku tertata rapi. Foundation, concealer, bedak, semua kupulaskan dengan gerakan yang mantap dan terukur. Aku menutupi lingkaran hitam di bawah mataku, menyembunyikan jejak malam tanpa tidur. Aku membentuk alisku dengan tajam, membingkai mataku yang akan menjadi saksi kehancuran mereka. Eyeshadow berwarna tembaga kupulas tipis, memberikan kesan hangat namun berbahaya. Eyeliner hitam pekat kugoreskan membentuk sayap yang tegas, membuat tatapanku semakin tajam. Terakhir, sentuhan maskara membuat bulu mataku lentik, siap untuk mengedipkan kemenangan. Puncak dari riasanku adalah lipstik. Aku memilih warna merah darah yang paling berani yang kumiliki. Warna yang melambangkan kekuatan, gairah, tetapi juga bahaya. Saat aku memoleskan warna itu di bibirku, aku merasa seperti seorang prajurit yang melukis wajahnya sebelum turun ke medan perang. Bibir ini tidak akan lagi mengucapkan kata-kata cinta yang sia-sia. Bibir ini akan menyunggingkan senyum saat keadilan ditegakkan. Selanjutnya, gaun itu. Gaun batik sutra berwarna merah marun dengan motif parang rusak. Aku mengeluarkannya dari lemari, kainnya yang halus terasa dingin di tanganku. Motif parang, simbol untuk tidak pernah menyerah, terasa begitu relevan hari ini. Aku tidak menyerah pada nasib. Aku akan menulis ulang takdirku sendiri. Gaun ini memeluk tubuhku dengan pas, menonjolkan lekuk tubuh yang selama ini diabaikan oleh Baskara. Aku bukan lagi istri rumahan yang penampilannya kusam. Hari ini, aku adalah manifestasi dari amarah dan keanggunan. Aku melengkapi penampilanku dengan sepasang anting berlian kecil, satu-satunya perhiasan berharga yang tersisa karena selalu kukenakan. Kilauannya menjadi pengingat akan semua yang telah direnggut dariku. Aku menatap pantulan diriku sekali lagi di cermin besar di kamar. Wanita yang berdiri di sana tampak asing, namun juga terasa lebih nyata dari diriku yang sebelumnya. Kuat, elegan, dan mematikan. Arini telah mati, dan yang lahir kembali adalah Dewi Pembalasan. Aku memesan taksi online. Saat menunggu di teras, mataku menyapu halaman rumah. Rumah yang kubangun dengan cinta dan harapan, kini terasa seperti sangkar emas yang memenjarakan kenangan pahit. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan gerbang. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada lagi yang tersisa untukku di sana. Perjalanan menuju hotel tempat pernikahan dilangsungkan terasa surreal. Pemandangan kota yang sibuk berlalu begitu saja di luar jendela, kontras dengan keheningan yang mencekam di dalam mobil. Sopir taksi sesekali melirikku dari kaca spion, mungkin bertanya-tanya wanita dengan gaun pesta dan tatapan dingin ini hendak pergi kemana di pagi hari. Aku mengabaikannya, pikiranku melayang jauh. Aku teringat hari pernikahanku dengan Baskara. Hari yang cerah, penuh tawa, dan janji suci.
Ia menatapku dengan mata yang penuh puja, berjanji akan selalu menjagaku, membahagiakanku, dan menua bersamaku. Janji. Betapa murahnya harga sebuah janji di mulut seorang pengkhianat. Aku teringat bagaimana kami merintis usaha bersama. Aku yang menyusun rencana bisnis dan mengelola keuangan, sementara ia yang menjadi wajah perusahaan. Kami adalah tim yang hebat, atau begitulah yang kupikir. Ternyata, aku hanyalah alat baginya. Alat yang kini sudah usang dan harus dibuang. Rasa sakit itu mencoba merayap kembali, tetapi aku menekannya dengan kuat. Tidak ada waktu untuk sentimentalitas. Rasa sakit itu adalah bahan bakarku. Setiap ingatan akan pengkhianatannya, setiap rupiah yang ia curi, setiap kebohongan yang ia ucapkan, semuanya menjadi bara yang menyulut api pembalasan dendamku. Akhirnya, taksi itu tiba di depan lobi sebuah hotel bintang 5 yang megah. Karangan bunga ucapan selamat dengan nama Baskara dan Riana berjejer rapi, seolah mengejekku. Aku membayar ongkos taksi dan melangkah keluar dengan dagu terangkat. Udara di sekitar hotel terasa syarat dengan kemewahan palsu. Aku melangkah masuk ke dalam lobi yang luas. Dekorasi bunga lili putih dan mawar gading mendominasi setiap sudut, menciptakan suasana yang suci dan elegan. Ironis. Kesucian yang dibangun di atas pondasi dosa dan kejahatan. Musik instrumental yang lembut mengalun, menyambut para tamu yang mulai berdatangan. Mereka semua tampak bahagia, mengenakan pakaian terbaik mereka, membawa kado, siap merayakan penyatuan dua hati. Dua hati? Satu hati yang licik dan satu hati yang mungkin sama liciknya, atau mungkin hanya bodoh. Aku tidak masuk ke dalam ballroom utama. Aku tahu dari undangan bahwa akad nikah akan dilangsungkan di sebuah ruangan yang lebih kecil dan privat sebelum resepsi besar di malam hari. Aku menemukan sebuah kafe kecil di sudut lobi yang memiliki pemandangan langsung ke arah pintu masuk ruangan akad. Aku memesan segelas air mineral dan duduk di meja paling pojok, tersembunyi di balik sebuah pilar besar. Dari sini, aku bisa melihat segalanya tanpa terlihat. Satu persatu, anggota keluarga mereka mulai tiba. Aku mengenali beberapa wajah dari foto-foto yang pernah Baskara tunjukkan. Ayah dan ibunya, yang selalu bersikap manis di depanku, kini tersenyum lebar menyambut keluarga besar mereka. Mereka tampak begitu bangga pada putra mereka. Putra kebanggaan mereka, seorang pencuri dan penipu. Lalu, aku melihatnya. Riana, sang mempelai wanita. Ia tampak cantik dalam balutan kebaya putih modern yang bertabur kristal. Wajahnya dirias dengan sempurna, memancarkan kebahagiaan yang murni. Ia digandeng oleh kedua orang tuanya, yang wajahnya juga berseri-seri. Mereka tampak seperti keluarga terhormat. Keluarga yang sebentar lagi akan menanggung aib yang tak terhingga. Aku menatap Riana lekat-lekat. Apakah ia tahu? Apakah ia sadar bahwa gaun yang ia kenakan, cincin yang akan melingkar di jarinya, pesta yang ia impikan, semuanya dibiayai dari uang hasil curian? Apakah ia tahu bahwa kebahagiaannya direnggut dari penderitaan wanita lain? Entah kenapa, aku merasa ia tahu. Atau setidaknya, ia memilih untuk tidak tahu. Itu membuatnya sama bersalahnya di mataku. Dan akhirnya, pria itu muncul. Suamiku, Baskara Wijoyo. Ia tampak gagah dalam setelan beskap berwarna senada dengan kebaya Riana. Wajahnya cerah, senyumnya tak pernah lepas dari bibirnya saat ia menyalami para tamu. Ia tampak seperti pria paling bahagia di dunia, tanpa beban, tanpa rasa bersalah. Melihatnya begitu bahagia di hari ia akan meresmikan pengkhianatannya membuat darahku mendidih. Ia tertawa bersama teman-temannya, menerima ucapan selamat, sementara aku di sini, hancur lebur oleh perbuatannya. Aku meraih ponselku, membuka pesan yang sudah kuketik sejak tadi malam. Pesan untuk Inspektur Rahmat. Aku sudah di lokasi. Semua target terlihat. Tunggu aba-aba dariku. Lakukan penangkapan tepat setelah ijab kabul selesai diucapkan dan saksi mengatakan, sah. Jangan sampai gagal. Aku menekan tombol kirim. Beberapa detik kemudian, sebuah balasan singkat masuk. Siap. Tim sudah siaga di sekitar lokasi. Kami menunggu komandoku. Aku meletakkan ponselku kembali. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Aku menyesap air mineralku,
mencoba mendinginkan tenggorokanku yang terasa kering. Dari tempatku duduk, aku bisa mendengar samar-samar suara MC yang memulai acara. Suasana menjadi lebih hikmat. Para tamu mulai memasuki ruangan akad. Aku melihat Baskara duduk di depan meja akad, di hadapan penghulu dan ayah Riana yang akan menjadi wali nikah. Riana duduk di sampingnya, menunduk malu-malu. Pemandangan itu seharusnya menyakitkan, tetapi yang kurasakan hanyalah amarah yang membeku. Aku bangkit dari kursiku. Sudah waktunya untuk bergerak lebih dekat. Dengan langkah yang anggun dan mantap, aku berjalan menuju pintu ballroom tempat akad dilangsungkan, yang dijaga oleh 2 orang penerima tamu. Gaun merah marunku menjadi pusat perhatian di antara lautan warna putih dan pastel. Beberapa pasang mata menatapku dengan heran, mungkin menganggapku salah kostum atau tamu yang datang terlalu awal untuk resepsi. Aku tidak masuk. Aku hanya berdiri di ambang pintu yang sedikit terbuka, cukup untuk melihat dan mendengar dengan jelas prosesi yang sakral itu. Suara penghulu mulai terdengar, memberikan nasihat pernikahan. Nasihat tentang kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti tamparan bagi Baskara. Aku melihat Baskara menjabat tangan ayah Riana. Wajahnya tampak tegang, namun penuh antisipasi. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Momen di mana ia akan memulai hidup baru yang ia bangun di atas reruntuhan hidupku. Penghulu mulai menuntunnya mengucapkan kalimat ijab. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Baskara Wijoyo bin Hermawan Wijoyo. Aku menarik napas dalam-dalam. Tanganku sudah siap di atas ponsel, membuka kembali percakapan dengan Inspektur Rahmat. Dengan putri kandung saya, Riana Anindita binti Suryo Hadikusumo. Mataku terpaku pada sosok Baskara. Nikmatilah momen ini, suamiku. Nikmatilah beberapa detik terakhir dari kebebasan dan kehormatanmu. Dengan mas kawin perhiasan emas seberat 50 gram dan uang tunai sebesar 100 juta rupiah, dibayar tunai. Perhiasan dan uang hasil curian dariku. Darahku berdesir. Aku melihat Baskara menarik napas, lalu dengan satu tarikan napas yang mantap, ia mengucapkan kalimat kabul dengan lantang dan jelas. Saya terima nikah dan kawinnya Riana Anindita binti Suryo Hadikusumo dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Ruangan itu hening sejenak, sebelum para saksi dengan serempak berkata, "Sah." Gema kata, "Sah." Itu diikuti oleh pekikan lega dan ucapan, "Alhamdulillah," dari para tamu. Doa-doa dipanjatkan. Wajah Baskara dan Riana berseri-seri. Mereka saling menatap dengan penuh cinta. Dan di saat itulah, di puncak kebahagiaan mereka, aku menekan tombol kirim. Sebuah kata singkat untuk Inspektur Rahmat, "Sekarang." Senyum tipis tersungging di bibir merahku. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Waktu seakan berjalan melambat setelah aku menekan tombol kirim. Euforia sesaat setelah kata, "Sah," diucapkan masih menggantung di udara. Baskara baru saja akan meraih tangan Riana untuk memasangkan cincin, senyum kemenangan terukir di wajahnya. Para fotografer bersiap mengabadikan momen bahagia itu. Itulah detik-detik terakhir kedamaian palsu yang mereka nikmati. Tepat pada saat itu, pintu ganda ballroom yang tadi hanya sedikit terbuka, kini didorong dengan kasar hingga terbuka lebar. Suara debamnya memecah keheningan hikmat, membuat semua kepala serentak menoleh ke arah pintu. Kehangatan dan kebahagiaan di dalam ruangan seolah tersedot keluar, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk. Di ambang pintu, berdiri Inspektur Rahmat dengan seragam lengkapnya yang gagah, diapit oleh 4 orang petugas berseragam lainnya. Wajah mereka tegas, tanpa ekspresi, dan tatapan mata mereka menyapu seisi ruangan dengan aura otoritas yang tak terbantahkan. Kehadiran mereka yang tiba-tiba dan tak terduga menciptakan riak kebingungan dan kegelisahan di antara para tamu. Musik instrumental yang lembut berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang canggung dan menegangkan. MC yang tadinya hendak melanjutkan acara dengan candaan ringan, kini hanya bisa terdiam dengan mikrofon di tangan, mulutnya sedikit ternganga. Keluarga kedua mempelai, yang duduk di barisan depan, saling berpandangan dengan cemas. Mungkin mereka mengira ada ancaman keamanan atau tamu penting negara yang datang dengan pengawalan. Betapa salahnya mereka. Dan di belakang barisan polisi itu, aku melangkah masuk. Dengan langkah yang pelan, anggun, dan penuh perhitungan,
Aku berjalan melewati mereka. Gaun merah marunku berkibar kontras dengan dekorasi serba putih, seperti setetes darah di atas kain suci. Setiap langkahku terasa mantap di atas lantai marmer yang dingin. Semua mata kini tertuju padaku. Tatapan mereka beragam, bingung, penasaran, dan sedikit terkejut melihat seorang wanita asing dengan penampilan mencolok dan aura yang mengintimidasi. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan mulai terdengar seperti dengungan lebah. Siapa dia? Tamu dari pihak mana? Kenapa dia datang bersama polisi? Aku mengabaikan mereka semua. Fokusku hanya satu, panggung kecil di depan sana, tempat dua aktor utama sedang memainkan adegan terakhir dari drama mereka. Wajah Baskara berubah drastis saat matanya menangkap sosokku. Senyumnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi kaget yang tak bisa disembunyikan. Matanya melebar, rahangnya mengeras. Ia mengenaliku, tentu saja. Tapi kehadiranku di sini, dengan cara ini, adalah sesuatu yang tidak pernah ada dalam skenario terliarnya sekalipun. Di sebelahnya, Riana menatapku dengan tatapan bingung dan sedikit waspada, mungkin bertanya-tanya siapa wanita yang berhasil merebut seluruh perhatian dari hari besarnya. Aku terus berjalan, tidak berhenti sampai aku berdiri tepat di depan meja akad, hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Aku berhenti, berdiri tegak dengan dagu terangkat, dan membiarkan keheningan yang menyiksa itu menyelimuti kami selama beberapa detik. Aku menatap langsung ke mata Baskara, membiarkannya melihat badai yang berkecamuk di mataku. Aku melihat kepanikan mulai merayap di wajahnya, menggantikan keterkejutan. Inspektur Rahmat melangkah maju ke sisiku. Ia berdeham sekali, suaranya yang berat dan berwibawa menggema di seluruh ruangan. "Selamat pagi. Maaf mengganggu acara Anda," mulainya dengan nada formal yang dingin. "Saya Inspektur Rahmat dari Kepolisian Daerah. Kami di sini untuk menjalankan tugas." Ayah Riana, Suryo Hadikusumo, seorang pengusaha terpandang, bangkit dari kursinya. Wajahnya menunjukkan kekesalan yang ditahan. "Inspektur, ada apa ini? Jika ada masalah, bisakah kita bicarakan nanti? Ini adalah acara sakral putri saya." Inspektur Rahmat bahkan tidak menoleh padanya. Tatapannya terkunci pada Baskara. "Tugas kami tidak bisa ditunda. Kami di sini untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Baskara Wijoyo." Pernyataan itu seperti bom pertama yang meledak. Suasana yang tadinya hanya bingung, kini berubah menjadi keterkejutan massal. Para tamu terkesiap. Keluarga Baskara dan Riana serentak berdiri, wajah mereka pucat pasi. "Penangkapan? Atas dasar apa?" Suara Baskara akhirnya keluar, terdengar bergetar meskipun ia berusaha keras untuk terdengar tenang. Ia mencoba menatap Rahmat, tetapi matanya terus melirik ke arahku dengan ketakutan. "Anda ditangkap atas laporan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencurian dalam rumah tangga," jawab Rahmat dengan tegas. "Berdasarkan laporan yang dibuat oleh pelapor." Rahmat sengaja berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya, sebelum ia mengalihkan pandangannya kepadaku dan melanjutkan. "Istri sah Anda, Saudari Arini Handayani." Bom kedua meledak, dan kali ini guncangannya jauh lebih dahsyat. "Istri sah?" Teriakan itu datang dari Ibu Riana, suaranya melengking penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Seluruh keluarga Riana menatap Baskara dengan mata terbelalak, menuntut penjelasan. Riana sendiri membeku di tempatnya, wajahnya yang tadi berseri-seri kini pucat seperti mayat. Matanya beralih dari Baskara ke aku, lalu kembali ke Baskara. Kebahagiaan di matanya lenyap, digantikan oleh horor yang tak terlukiskan. "Itu tidak benar. Dia bohong," teriak Baskara, kepanikannya kini berubah menjadi amarah. Ia menunjukku dengan jari gemetar. "Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya mantan pacar yang gila dan tidak bisa menerima kenyataan. Dia mencoba merusak pernikahanku." Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan penuh kemenangan. "Mantan pacar, katamu, Mas?" Suaraku terdengar tenang, namun setiap katanya tajam menusuk. Aku mengambil sebuah map dari tas tangan kecil yang kubawa. "Lalu, bagaimana kau menjelaskan ini?" Aku mengeluarkan selembar kertas dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. "Ini adalah salinan buku nikah kita, Baskara Wijoyo. Tercatat di KUA Kecamatan Menteng, 10 tahun yang lalu.
Aku, Arini Handayani, masih istrimu yang sah di mata hukum dan agama. Pernikahanmu hari ini tidak lebih dari sebuah perzinahan. Ruangan itu kembali riuh. Para tamu mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam drama yang terjadi di depan mata mereka. Kilatan lampu blitz dari kamera ponsel menambah kekacauan. Dan mengenai tuduhan pencurian, lanjutku, suaraku kini semakin dingin. Mari kita lihat mahar yang baru saja kau berikan dengan bangganya. Aku menatap Riana, yang masih terpaku syok. Mbak Riana yang cantik, tahukah Anda dari mana asal perhiasan emas 50 gram dan uang tunai 100 juta rupiah itu? Riana hanya bisa menggeleng pelan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Uang itu berasal dari rekening pribadiku, yang dikuras habis oleh suamiku, tanpa sepengetahuanku, kataku, nadaku penuh penekanan. Dan perhiasan itu? Sebagian besar adalah perhiasan warisan dari almarhumah ibuku yang ia curi dari kotak penyimpananku. Ia merampok istri sahnya untuk membiayai pernikahan mewahnya denganmu. Kali ini, yang berteriak adalah ayah Riana. Apa? Baskara. Apa yang dikatakan wanita ini benar? Baskara tergagap, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ayah, jangan percaya padanya. Ini semua fitnah. Dia hanya ingin balas dendam. Fitnah? Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar mengerikan di tengah keheningan yang tegang. Aku punya semua buktinya, Mas. Rekening koran yang menunjukkan penarikan tunai dari ATM-ku setiap hari selama 2 minggu terakhir. Foto-foto perhiasan warisan ibuku yang kini mungkin sudah kau lebur. Dan satu lagi. Aku menatap lurus ke mata Baskara. Di mana mobil sedan putihku? Mobil yang BPKB-nya jelas-jelas atas namaku. Kau membawanya kabur juga, bukan? Untuk bekal hidup barumu. Baskara terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu ia sudah terpojok. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Kekacauan pun pecah. Ibu Baskara jatuh pingsan di pelukan suaminya. Keluarga Riana menyerbu Baskara, memakinya dengan kata-kata kasar. Ayah Riana tampak begitu marah dan malu, wajahnya memerah padam. Ia menunjuk Baskara dengan gemetar. Kau telah menipu kami semua. Kau telah mencoreng nama baik keluarga kami. Riana akhirnya pecah. Ia menjerit histeris, tangisnya meledak tak terkendali. Ia merobek selendang pengantinnya, memukul-mukuli dada Baskara dengan membabi buta. Pembohong! Kau hancurkan hidupku. Di tengah keributan itu, Inspektur Rahmat memberi isyarat kepada anak buahnya. 2 orang petugas mendekati Baskara. Baskara Wijoyo, Anda kami tahan, kata Rahmat dengan suara lantang. Baskara meronta saat petugas mencoba memegang tangannya. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Arini, kau akan menyesali ini. Kau akan membayarnya, ancamnya, matanya menatapku penuh kebencian. Aku hanya balas menatapnya dengan dingin. Sudah cukup aku yang membayar semua kebohonganmu selama ini, Mas. Sekarang giliranmu. Klik. Suara borgol yang terkunci di pergelangan tangan Baskara terdengar begitu nyaring, seolah menjadi penutup dari semua drama ini. Suara itu adalah musik terindah yang pernah kudengar. Suara keadilan. Baskara diseret keluar dari ruangan, masih terus berteriak dan meronta. Riana meraung histeris di lantai, gaun pengantinnya yang indah kini ternoda oleh air mata dan debu. Keluarganya berusaha menenangkannya, sambil menahan malu yang tak terkira di hadapan ratusan tamu yang kini menjadi saksi aib mereka. Aku berdiri tegak di tengah kehancuran itu. Aku melihat pemandangan yang selama ini hanya ada dalam mimpiku, mereka semua hancur. Pesta pernikahan impian mereka berubah menjadi neraka. Wajah-wajah yang tadi berseri-seri, kini penuh dengan air mata, amarah, dan malu. Setelah bertahun-tahun hidup dalam tangisan karena pengkhianatan dan perselingkuhannya, akhirnya aku bisa tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa kemenangan yang dingin dan memuaskan. Aku membalikkan badanku, gaun merahku kembali berkibar. Dengan langkah yang sama anggunnya seperti saat aku datang, aku berjalan keluar dari ruangan itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku meninggalkan mereka semua untuk tenggelam dalam puing-puing kebohongan yang mereka bangun sendiri.
Saat aku melangkah keluar dari lobi hotel menuju sinar matahari yang kini terasa hangat, aku merasa terlahir kembali. Beban berat di pundakku telah terangkat. Pertunjukan telah usai, dan aku adalah pemenangnya. Sinar matahari yang menyambutku di luar lobi hotel terasa berbeda. Bukan lagi hangat, melainkan terik yang menyilaukan, seolah memaksa mataku untuk melihat dunia dengan lebih jelas, tanpa filter air mata atau kabut pengkhianatan. Adrenalin yang tadinya memompa deras di dalam darahku mulai surut, meninggalkan getaran aneh di sekujur tubuhku. Aku berdiri sejenak di trotoar, gaun merahku berkibar di tiup angin, menjadi anomali di antara hiruk-pikuk lalu lintas pagi. Tawa kemenangan yang tadi meledak di dalam ballroom kini hanya menyisakan gema hampa di dalam dadaku. Aku menang. Ya, aku telah memenangkan pertempuran. Aku telah menghancurkan mereka, mempermalukan mereka di depan ratusan mata, dan menyeret Bhaskara ke tempat yang seharusnya. Tetapi mengapa, setelah kemenangan yang begitu mutlak, yang kurasakan bukanlah kelegaan murni, melainkan sebuah kekosongan yang luas dan membingungkan? Ponselku bergetar hebat di dalam genggaman. Layarnya menyala, dibanjiri notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan-pesan singkat. Sebagian besar dari nomor tak dikenal, mungkin wartawan atau tamu-tamu penasaran yang berhasil mendapatkan nomorku. Ada juga beberapa dari teman-temanku yang mungkin sudah melihat video viral yang pasti sudah beredar luas. Dan beberapa dari keluarga Bhaskara yang isinya bisa kupastikan adalah cacian dan sumpah serapah. Aku mematikan ponselku. Aku belum siap menghadapi dunia luar. Aku butuh waktu untuk bernapas. Sebuah mobil patroli polisi berhenti tepat di depanku. Kaca jendelanya turun, dan Inspektur Rahmat menatapku dari dalam. Wajahnya yang tadi tegang kini sedikit lebih rileks, meskipun masih menyiratkan keseriusan. "Arini," panggilnya. "Kau tidak apa-apa?" Aku hanya mengangguk, tidak yakin harus berkata apa. "Naiklah. Aku akan mengantarmu ke kantor. Ada beberapa prosedur yang harus kita selesaikan. Kau harus membuat berita acara pemeriksaan, BAP, secara resmi." Aku menurut tanpa membantah. Aku duduk di kursi belakang, merasakan keanehan berada di dalam mobil polisi bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai pelapor. Saat mobil mulai bergerak menjauh dari hotel, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Dari kejauhan, aku masih bisa melihat kerumunan kecil di depan lobi. Pesta yang seharusnya menjadi perayaan cinta, kini menjadi lokasi TKP sebuah drama memalukan. Perjalanan ke kantor polisi terasa sunyi. Rahmat sepertinya mengerti bahwa aku butuh ruang. Ia hanya sesekali melirikku dari kaca spion, memastikan aku baik-baik saja. Pikiranku melayang kembali ke wajah-wajah yang kutinggalkan di dalam sana. Wajah Bhaskara yang pucat pasi penuh kebencian. Wajah Riana yang hancur oleh tangis histeris. Wajah orang tua mereka yang menanggung malu tak terhingga. Aku telah menjadi sutradara dari kehancuran mereka. Sebagian dari diriku merasa puas, merasa keadilan telah ditegakkan. Namun, sebagian kecil lainnya merasa ngeri. Ngeri pada diriku sendiri. Ngeri pada sedingin apa hatiku bisa menjadi. Selama ini, aku selalu menjadi orang yang mengalah, yang menghindari konflik, yang percaya pada kebaikan. Bhaskara telah mengubahku. Pengkhianatannya telah memaksaku untuk menemukan sisi gelap dalam diriku yang tidak pernah kuketahui ada. Apakah ini aku yang sebenarnya? Seorang wanita pendendam yang menemukan kepuasan dalam penderitaan orang lain? Kami tiba di kantor polisi. Suasananya yang sibuk dan formal terasa kontras dengan kemewahan hotel. Rahmat membawaku ke ruangannya, sebuah ruangan sederhana yang dipenuhi tumpukan berkas. Ia menyodorkan sebotol air mineral. "Minumlah dulu. Tenangkan dirimu," katanya dengan nada yang lebih personal. "Apa yang kau lakukan tadi butuh keberanian yang luar biasa, Rin." Aku tersenyum tipis. Aku tidak tahu apakah itu keberanian atau kegilaan, Ma. Keduanya seringkali tipis bedanya, balasnya. "Sekarang, aku tahu ini berat, tapi bisakah kau ceritakan semuanya dari awal? Secara kronologis. Untuk Mete. Ceritakan semua detail yang kau ingat, sekecil apapun itu." Maka, aku pun mulai bercerita. Aku menceritakan kembali kisah 2 tahun terakhir hidupku. Aku menceritakan tentang perubahan sikap Bhaskara, kecurigaanku, aroma parfum wanita lain,
hingga penemuan undangan pernikahan itu. Aku menceritakan bagaimana aku menemukan laci yang kosong, rekening bank yang terkuras, dan mobil yang hilang. Aku menyerahkan semua bukti yang telah kusiapkan, salinan buku nikah, rekening koran, foto-foto perhiasan, dan salinan BPKB mobil. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti mengeluarkan serpihan kaca dari dalam dadaku. Menyakitkan, tetapi juga melegakan. Untuk pertama kalinya, aku menceritakan penderitaanku secara utuh kepada orang lain, tanpa ada yang terlewat. Rahmat mendengarkan dengan saksama, sesekali mengetik di komputernya, mencatat setiap detail. Proses BAP memakan waktu hampir 3 jam. Setelah semuanya selesai, aku merasa lelah luar biasa. Bukan lelah fisik, melainkan lelah mental dan emosional. Seolah seluruh energiku terkuras habis setelah pertunjukan besar tadi pagi. Sudah selesai untuk hari ini, kata Rahmat sambil menutup laptopnya. Tim kami sedang menginterogasi Baskara. Kami juga akan menyita barang bukti, termasuk mahar pernikahan itu. Kasus ini cukup kuat, Rin. Dengan semua bukti yang kau berikan, posisinya sangat lemah. Apa yang akan terjadi padanya? Tanyaku, suaraku terdengar lirih. Rahmat menatapku dengan serius. Dia akan dijerat dengan pasal berlapis. Penipuan, penggelapan dalam jabatan, jika terbukti ia menggunakan uang perusahaan, dan pencurian dalam rumah tangga. Ancamannya bisa lebih dari 5 tahun penjara. Belum lagi gugatan perdata dan perceraian darimu. 5 tahun. Mendengar angka itu membuat perutku terasa melilit. Sebagian diriku bersorak, merasa itu adalah hukuman yang setimpal. Tetapi sebagian lain merasa kosong. Apakah 5 tahun di penjara bisa membayar kembali 10 tahun hidupku yang sia-sia? Apakah itu bisa menyembuhkan luka di hatiku? Aku akan mengantarmu pulang, kata Rahmat, membuyarkan lamunanku. Tidak perlu, Mat. Aku bisa pulang sendiri, tolakku halus. Aku tidak ingin pulang ke rumah itu. Tidak malam ini. Rahmat mengangguk mengerti. Baiklah. Tapi hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Apapun itu. Dan sebaiknya, untuk beberapa waktu ke depan, hindari media sosial. Beritanya sudah menyebar kemana-mana. Aku mengiyakan sarannya. Setelah berpamitan, aku melangkah keluar dari kantor polisi. Aku menyalakan kembali ponselku, dan seperti yang Rahmat katakan, dunia maya sedang berpesta pora atas penderitaanku dan kehancuran mereka. Namaku, nama Baskara, dan nama Riana menjadi trending topik. Tagar seperti pernikahan dramatis, istri sah datang, pelakor terciduk, suami ditangkap polisi, memenuhi lini masa. Video-video amatir dari berbagai sudut saat aku masuk ke ballroom, saat aku membongkar semuanya, saat Riana histeris, dan saat Baskara diborgol, telah ditonton jutaan kali. Wajahku dalam balutan gaun merah terpampang di mana-mana. Komentar netizen terbelah. Banyak yang memujiku, menyebutku wanita kuat, ikon pembalasan dendam, dan pahlawan bagi para istri yang tersakiti. Mereka bersorak untukku, merayakan kemenanganku. Ini baru wanita. Keren banget mbaknya, nggak pakai nangis-nangis lembek. The real definition of hell had no fury like a woman's cornet. Salute. Semoga suaminya membusuk di penjara dan pelakornya dapat karma seumur hidup. Tetapi, tidak sedikit juga yang menghujatku. Mereka menyebutku kejam, tidak punya hati, dan sengaja mempermalukan semua pihak. Meskipun suaminya salah, caranya nggak elegan banget. Kenapa harus dipermalukan di depan umum? Kasihan keluarga besarnya, kan jadi ikut menanggung malu. Ini sih bukan cari keadilan, tapi cari sensasi. Dendam pribadi kok sampai segitunya. Aku membaca semua komentar itu dengan perasaan campur aduk. Aku tidak peduli pada hujatan mereka, tetapi pujian mereka pun terasa aneh. Mereka merayakan pembalasan dendamku, tetapi mereka tidak tahu harga yang harus kubayar. Mereka tidak tahu tentang malam-malam tanpa tidur, tangisan dalam diam, dan perasaan hancur yang kurasakan selama bertahun-tahun. Mereka hanya melihat pertunjukan selama 15 menit, bukan penderitaan selama 2 tahun. Aku mematikan ponselku lagi. Aku tidak ingin menjadi tontonan publik. Aku memesan taksi dan meminta diantarkan ke sebuah hotel kecil yang jauh dari pusat kota. Aku butuh tempat yang sunyi untuk menjernihkan pikiranku.
Di dalam kamar hotel yang sederhana dan anonim, aku akhirnya melepaskan gaun merah itu. Gaun yang menjadi simbol kekuatanku hari ini. Aku menatapnya yang tergantung di belakang pintu. Gaun itu indah, tetapi kini terasa berat oleh kenangan hari ini. Aku duduk di tepi tempat tidur, membiarkan keheningan kamar memelukku. Tidak ada lagi panggung, tidak ada lagi penonton. Hanya aku dan gema dari tindakanku sendiri. Kemenangan terasa manis, tetapi juga meninggalkan rasa pahit. Aku telah menghancurkan Bhaskara, tetapi dalam prosesnya, aku juga telah menghancurkan sisa-sisa dari diriku yang lama. Siapakah aku sekarang? Seorang janda yang sedang dalam proses cerai? Seorang korban yang berhasil bangkit? Atau seorang wanita pendendam yang hatinya telah membeku? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, perang besar telah usai. Kini, aku harus menghadapi pertempuran lain yang mungkin jauh lebih sulit. Pertempuran dengan diriku sendiri untuk menemukan kembali siapa Arini sebenarnya di tengah puing-puing kehidupan yang telah hancur. Dan perjalanan itu baru saja akan dimulai. Aku terbangun dengan perasaan disorientasi total. Selama beberapa detik, aku tidak tahu di mana aku berada. Langit-langit putih yang asing, aroma pendingin ruangan yang tajam, dan keheningan yang pekat terasa begitu berbeda dari kamarku yang familiar. Lalu, seperti gelombang pasang yang menghantam, ingatan hari kemarin menyerbu benakku. Gaun merah, wajah Bhaskara yang pucat, jeritan histeris Riana, suara borgol yang mengunci. Aku terduduk dengan napas terengah-engah. Aku tidak bermimpi. Semua itu nyata. Aku telah melakukannya. Aku telah menghancurkan mereka. Rasa kemenangan yang kemarin sempat kurasakan kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh kelelahan yang meresap hingga ke tulang sumsum. Aku merasa hampa, seolah bagian penting dari diriku ikut hancur bersamaan dengan pesta pernikahan itu. Selama 10 tahun, hidupku berpusat pada Bhaskara. Membangun mimpinya, mendukung karirnya, menjadi istrinya. Kini, pusat gravitasiku itu telah lenyap, dan aku terombang-ambing di ruang hampa, tanpa arah dan tujuan. Aku melirik gaun merah marun yang tergantung di belakang pintu. Kemarin, gaun itu adalah baju ziraku. Hari ini, ia tampak seperti barang bukti dari sebuah kejahatan. Aku memalingkan muka, tak sanggup melihatnya. Setelah memaksa diri untuk mandi, aku duduk di tepi ranjang, memandangi ponselku yang tergeletak di meja. Benda itu terasa seperti granat yang siap meledak. Aku tahu aku tidak bisa selamanya lari dari dunia. Dengan tangan gemetar, aku menyalakannya. Layar langsung dibanjiri ratusan notifikasi. Panggilan, pesan, mention di media sosial. Badai digital itu masih mengamuk dengan dahsyat. Di antara lautan notifikasi itu, ada satu yang membuat jantungku berdebar kencang. Puluhan panggilan tak terjawab dari ibu dan ayah. Perutku terasa melilit. Orang tuaku. Di tengah kekacauan rencanaku, aku sama sekali tidak memikirkan mereka. Bagaimana perasaan mereka saat melihat putri satu-satunya menjadi berita utama nasional dengan cara seperti ini? Rasa bersalah menusukku. Aku telah menyeret mereka ke dalam drama pribadiku tanpa peringatan. Dengan jari-jari yang terasa kaku, aku menekan nomor telepon ibuku. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum suara cemas ibuku menyapaku. Arini, ya Tuhan, nak, kamu di mana? Kamu baik-baik saja? Ibu dan ayah khawatir sekali. Suara ibuku terdengar serak, seperti habis menangis. Air mataku yang sejak kemarin kutahan, akhirnya tumpah. Ibu, maafkan Arini, hanya itu yang bisa kuucapkan di antara isak tangis. Nak, jangan menangis. Suara ibuku melembut, penuh kehangatan yang kurindukan. Kamu tidak salah apa-apa. Yang salah itu laki-laki brengsek itu. Ayahmu sudah ingin berangkat ke Jakarta dari semalam, tapi ibu tahan. Kami tidak tahu kamu di mana. Arini di hotel, Bu. Arini baik-baik saja, jawabku, mencoba menenangkan diri. Kenapa kamu tidak bilang sama kami, nak? Kenapa kamu pendam semua ini sendirian? Tanya ibuku, ada nada terluka dalam suaranya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjelaskan. Maaf, Bu. Arini tidak mau membuat ibu dan ayah khawatir. Arini harus menyelesaikan ini dengan cara Arini sendiri.
Terdengar helaan napas panjang dari seberang. Kami orang tuamu, Rin. Bebanmu, beban kami juga. Sekarang, kamu pulang, ya? Pulang ke rumah ayah dan ibu di Bandung. Di sini kamu aman. Biarkan kami yang merawatmu. Tawaran itu terasa seperti pelampung bagi orang yang tenggelam. Pulang. Sebuah kata yang sederhana, namun terasa begitu kuat. Pulang ke tempat di mana aku tidak perlu menjadi wanita kuat atau dewi pembalasan. Tempat di mana aku bisa menjadi Arini, putri mereka, yang sedang terluka dan butuh sandaran. Iya, Bu. Nanti Arini pulang, janjiku. Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lebih ringan. Dukungan tanpa syarat dari orang tuaku adalah sau pertama yang kutemukan di tengah lautan badai ini. Aku tahu aku tidak sendirian. Aku sedang merenung, memikirkan langkah selanjutnya ketika bel kamar hotel berbunyi. Aku terkejut. Siapa yang tahu aku di sini? Aku bahkan memesan kamar dengan nama samaran. Dengan waspada, aku berjalan ke pintu dan mengintip dari lubang intip. Jantungku seakan berhenti berdetak. Di depan pintu berdiri seorang wanita muda berkerudung, matanya sembab dan merah. Aku mengenalnya. Dita. Adik perempuan satu-satunya Baskara. Untuk apa dia di sini? Apakah ia datang untuk memakiku? Menyerangku? Aku ragu-ragu sejenak. Haruskah aku membuka pintu? Tapi kemudian, aku melihat tatapan matanya. Tidak ada kebencian di sana. Hanya ada kesedihan yang mendalam. Dengan perlahan, aku membuka kunci dan membuka pintu. Dita terkesiap sedikit saat melihatku. Kami berdiri dalam keheningan yang canggung selama beberapa saat. Mbak Arini, sapanya dengan suara lirih. Bolehkah aku masuk? Sebentar saja. Aku mengangguk dan mempersilakannya masuk. Ia duduk di kursi kecil dekat jendela, sementara aku tetap berdiri, menjaga jarak. Bagaimana kau tahu aku di sini? Tanyaku langsung. Aku minta tolong temanku yang bekerja di kepolisian. Aku sangat khawatir pada Mbak, jawabnya sambil menunduk. Aku tahu Mas Baskara pasti sudah menyakiti Mbak sangat dalam. Aku terdiam, terkejut dengan jawabannya. Aku mengira ia akan membelaku kakaknya. Aku kesini bukan untuk marah, lanjutnya, seolah bisa membaca pikiranku. Aku kesini untuk minta maaf. Aku minta maaf atas nama keluargaku, Mbak. Terutama atas nama Mas Baskara. Ia mengangkat wajahnya, dan aku bisa melihat air mata kembali menggenang di matanya. Kami semua buta, Mbak. Kami tidak melihat penderitaan Mbak. Kami terlalu percaya pada semua kebohongan Mas Baskara. Ibu dan ayah sangat terpukul. Bukan hanya karena malu, tapi karena mereka merasa gagal sebagai orang tua. Mereka merasa telah membiarkan putra mereka menyakiti wanita sebaik Mbak Arini. Pengakuan itu membuat pertahananku goyah. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar ini dari keluarga Baskara. Mas Baskara berubah banyak sejak setahun terakhir. Dita melanjutkan ceritanya. Dia jadi sering berbohong, terutama soal uang. Dia meminjam uang dari semua kerabat, termasuk aku. Alasannya selalu untuk modal usaha. Kami percaya saja. Kami tidak tahu kalau uang itu ia gunakan untuk wanita itu. Dia juga terlilit utang pinjaman online yang sangat besar, Mbak. Mungkin itu sebabnya dia nekat menguras semua tabungan Mbak. Dia sudah gelap mata. Pernikahan dengan Mbak Riana sepertinya adalah jalan pintasnya. Keluarga Riana sangat kaya, dan Mas Baskara berharap bisa menggunakan koneksi mereka untuk menutupi semua masalahnya. Setiap kalimat yang diucapkan Dita adalah kepingan puzzle baru yang melengkapi gambaran kehancuran Baskara. Jadi, ini bukan hanya soal cinta dan perselingkuhan. Ini soal keserakahan, kebohongan, dan keputusasaan. Baskara telah menggali lubangnya sendiri begitu dalam hingga ia rela mengorbankan siapapun untuk keluar, termasuk aku. Aku tidak membenarkan perbuatan Mas Baskara, sama sekali tidak, kata Dita dengan tegas. Dia pantas mendapatkan hukumannya. Aku hanya ingin Mbak tahu bahwa tidak semua dari kami membenci Mbak. Aku selalu menganggap Mbak sebagai kakak perempuanku sendiri. Mbak adalah orang yang paling tulus mencintai Mas Baskara. Dan dia membuang Mbak begitu saja. Tangis Dita pecah. Ia terisak-isak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan.
Melihatnya begitu hancur membuat hatiku terasa sakit dengan cara yang berbeda. Aku telah menghancurkan Bhaskara, tetapi dampaknya menyebar seperti riak air, menyakiti orang-orang di sekitarnya yang mungkin juga tidak bersalah. Tanpa sadar, aku melangkah mendekat dan duduk di sebelahnya. Aku meletakkan tanganku di bahunya, sebuah gestur yang terasa canggung namun tulus. "Sudah, Dita. Jangan menangis." Ia menatapku dengan mata basahnya. "Mbak Arini, setelah semua ini, apa Mbak akan baik-baik saja?" Pertanyaan itu menusukku tepat di jantung. Apakah aku akan baik-baik saja? Aku tidak tahu. Aku akan berusaha, jawabku, lebih untuk meyakinkan diriku sendiri. Kedatangan Dita mengubah sesuatu dalam diriku. Amarahku yang membara mulai mereda, digantikan oleh pemahaman yang lebih kompleks. Ini bukan lagi sekadar cerita hitam dan putih tentang pahlawan dan penjahat. Ini adalah tragedi manusia yang penuh dengan kelemahan, keserakahan, dan pilihan yang salah. Setelah Dita pamit, aku kembali sendirian di kamar hotel itu. Namun, kekosongan yang kurasakan tadi pagi mulai terisi. Terisi oleh dukungan tulus dari orang tuaku dan permintaan maaf yang tak terduga dari adik iparku. Aku tidak lagi merasa terisolasi dalam kemenanganku. Aku sadar, balas dendamku di hari pernikahan itu bukanlah akhir dari cerita. Itu hanyalah sebuah klimaks yang dramatis. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Pertarungan hukum untuk mendapatkan kembali semua hakku. Pertarungan untuk menceraikan Bhaskara secara resmi. Dan yang terpenting, pertarungan untuk menyembuhkan hatiku dan membangun kembali hidupku dari nol. Rasa lelahku berganti menjadi sebuah resolusi baru. Resolusi yang bukan lagi didasari oleh dendam, melainkan oleh keinginan untuk bertahan hidup dan menemukan kebahagiaan lagi. Aku tidak akan membiarkan Bhaskara dan pengkhianatannya mendefinisikan sisa hidupku. Aku meraih ponselku, kali ini bukan untuk melihat berita viral, tetapi untuk memesan tiket kereta ke Bandung. Aku akan pulang. Aku akan kembali ke titik awal, ke pelukan orang-orang yang mencintaiku tanpa syarat. Saat aku mengemasi barang-barangku, mataku kembali tertuju pada gaun merah itu. Aku mengambilnya, melipatnya dengan rapi, dan memasukkannya ke dalam tas. Aku tidak akan membuangnya. Gaun ini akan menjadi pengingat. Bukan pengingat akan kebencian, tetapi pengingat bahwa di titik terendah dalam hidupku, aku menemukan kekuatan untuk melawan. Pengingat bahwa aku adalah seorang penyintas. Perjalanan untuk menemukan kembali siapa Arini sebenarnya akan sangat panjang dan sulit. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa takut. Aku siap melangkah.